Begitu Daniel sampai di rumah sakit, ponselnya berdering dan dia terkejut. Nomor ini hanya Tracy yang dapat menghubunginya. Kakinya yang sudah bersiap melangkah turun dari mobil, ia tarik kembali lalu menjawab telepon di dalam mobil. Halo, di mana? Tracy langsung bertanya langsung ke intinya. Di rumah, kenapa? Daniel bertanya balik. Aku ingin bertemu denganmu, kata Tracy. Jam 10 malam ini kita bertemu di Bar Kaisar. Oke. Daniel melihat jam tangannya. Sampai jumpa nanti malam. Setelah menutup telepon, Daniel mengingat kata-kata Tracy berulang kali di dalam hatinya, menebak-nebak apa tujuannya ingin bertemu dengannya malam ini. Seharusnya dia sudah bertemu dengan Windy, mungkin dia sudah mengetahui apa yang terjadi saat itu. Apakah dia ingin memastikan identitas dirinya? Seharusnya iya. Tuan Daniel, Anda sudah punya janji dengan Nona Victoria malam ini. Rian mengingatkan dengan suara pelan. Pukul 6 sore di restoran Hotel Peonik. Masih sempat. Daniel tidak berencana berlama-lama dengan Victoria. Ia hanya berhutang budi padanya, merasa harus menjelaskan kepadanya secara langsung. Baik. Rian tidak banyak bicara lagi. Sekelompok orang turun dari mobil dan berjalan masuk ke rumah sakit, berjalan dengan sangat cepat bagaikan hembusan angin. Daniel menyipitkan matanya dan menatap ke langit seolah-olah badai hujan akan datang. Sedang musim hujan, cuaca tidak dapat diprediksi. Itu merupakan hal yang wajar. Rian tahu bahwa Daniel sedang gelisah, kemudian dia menghiburnya. Tuan, belum tidur beberapa hari ini. Setelah masalah rumah sakit selesai, istirahat dengan baik. Daniel benar-benar dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jika dihitung, dia sudah tidak tidur selama 4 hari. Beberapa hari yang lalu, ia hanya tidur selama 2 atau 3 jam. Meskipun ia kuat, tubuhnya tetap akan sulit menerimanya. Namun ia sekarang harus mengurus masalah tuan besar terlebih dahulu. Sepanjang hari ini Daniel sibuk di rumah sakit. Kondisi tuan besar sangat tidak stabil. Meskipun sudah melewati masa kritis tadi malam, tapi tetap muncul beberapa keadaan darurat hari ini. Tim ahli yang diutus oleh pihak rumah sakit sama sekali tidak berani keluar dari kamar pasien. Mereka selalu berjaga di dalam kamar pasien. Menjelang malam, kondisi tuan besar akhirnya stabil dan para dokter akhirnya bisa menghela nafas lega. Sanjaya yang tidak tidur sepanjang hari duduk bersandar kelelahan di kursi. Paman Sanjaya, istirahatlah. Thomas akan berjaga-jaga di sini. Di saat seperti ini, Paman tidak boleh sampai jatuh sakit. Daniel meyakinkannya. Aku sudah tua dan tidak berguna. Sanjaya hampir berusia 80 tahun meskipun tubuhnya dalam kondisi yang baik, tapi tetap saja dia tidak akan tahan dengan pukulan seperti ini. Kepala rumah sakit Anthony sudah menyiapkan kamar untukmu. Paman istirahatlah, kembali lagi nanti. Daniel membuat beberapa isyarat. Thomas segera mengantarnya ke ruang istirahat. Setelah Sanjaya tenang, Thomas segera kembali dan membawa seseorang untuk berjaga di luar kamar pasien. Pada saat ini semua orang sedang bersiaga penuh, tidak lengah sedikit pun. Bertahanlah sebentar lagi. Setelah urusan Tuan Daniel selesai, aku akan kembali dan berganti sip denganmu. Rian menepuk bahunya. Baru 2 hari, aku bisa mengatasinya. Thomas berlagak seperti orang kuat. Bagus. Rian meninju dadanya dengan ringan. Ayo pergi.
Daniel melihat jam tangannya dan bergegas keluar. Rian segera mengikutinya. Saat ini Lily menelpon dan mengatakan bahwa ketiga anaknya ingin datang menjenguk kakek buyutnya di rumah sakit. Daniel langsung menolaknya. Beritahu mereka, kondisi kakek buyut sudah stabil, tapi masih tidak boleh diganggu sekarang. Beberapa hari lagi, aku sendiri yang akan mengajak mereka ke rumah sakit. Sekarang mereka harus tetap di rumah. Baik, Lily segera menyampaikan kata-kata Daniel kepada ketiga anak itu. Daniel pergi meninggalkan rumah sakit dan bergegas menemui Victoria. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Thomas menelponnya. Tuan Daniel, saya baru saja menerima kabar bahwa pesawat pribadi Presiden Devina telah mendarat di kota Bunaken. Pergerakannya cepat sekali. Daniel menyipitkan matanya dengan tajam. Kemarin di waktu ini, dia menyuruh Rian menyebarkan berita bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun ke-98 untuk Tuan Besar. Itu hanya untuk memancing Devina kembali. Tapi pada saat itu dia tidak menyangka Tuan Besar akan mengalami kecelakaan. Sekarang Devina tampaknya datang terlalu cepat. Permasalahan sudah sampai pada titik ini. Sekarang hanya bisa mengikuti kondisi yang ada untuk menangani masalah ini. Daniel bergegas datang ke Hotel Phoenix, tapi dia tetap terlambat 20 menit. Victoria sudah menunggu lama di sana. Ia mengenakan gaun putih panjang, nampak elegan dan menawan. Dia terus menatap keluar jendela. Presiden Daniel, manajer hotel segera menyambutnya dan menyapanya dengan ramah. Anda sudah lama tidak datang. Memang sudah lama sekali. Daniel dulu suka membawa Tracy ke sini, tapi setiap kali selalu langsung menuju ke kamar tamu. Setelah mendengar suara itu, Victoria langsung bangkit berdiri menatapnya sambil tersenyum dan menggunakan bahasa isyarat. Daniel, kamu sudah datang. Maaf, aku terlambat. Daniel duduk dan menyeka tangannya dengan tisu basah. Tidak apa-apa. Aku yang datang terlalu cepat. Victoria tersenyum dan berbicara dengan bahasa isyarat, tapi dia menyadari bahwa Daniel sama sekali tidak melihatnya. Dia memberikan daftar menu kepadanya. Daniel mengulurkan tangan dan menatapnya. Kamu atur saja, aku tidak punya selera makan. Victoria mengangguk. Kemudian dia memesan beberapa makanan, lalu menunjuk ke botol di atas meja dan memberi isyarat. Aku membawa 2 botol anggur dari rumah. Cicipilah, apa kamu menyukainya? Pelayan di sebelahnya menuangkan setengah gelas anggur untuk Daniel. Daniel mencicipinya seteguk dan mengangguk kagum. Iya, enak. Ini koleksi anggur ayahku. Dia bilang kamu pasti akan menyukainya. Victoria tersenyum sambil menggunakan bahasa isyarat. Daniel membuat isyarat dengan tangannya. Kemudian semua orang yang ada di sekitarnya mundur. Ayahmu yang menyuruhmu datang menemuiku kan? Daniel bertanya dengan terus terang kepadanya. Benar. Victoria mengangguk dengan jujur dan berkata dengan bahasa isyarat. Keadaan di rumah sekarang kacau. Dia dan Linda sudah mencoba yang terbaik, tapi tetap saja tidak bisa menyelesaikannya. Jadi mereka menyuruhku menemuimu untuk meminta bantuan. Daniel tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya meneguk anggur dengan santai. Masalah ini dia tidak mungkin ikut campur. Dia sedang berpikir bagaimana cara menolak Victoria agar tidak melukainya, juga tidak melanggar prinsipnya. Aku tahu ini menyulitkanmu. Victoria melanjutkan gerakan tangannya. Keluarga Wellens dan keluarga Moore maju berdampingan. Sekarang grup Moore sudah memasuki pasar domestik dan sudah menjadi ancaman besar bagi grup Wellens. Saat ini, jika kamu ikut campur dalam masalah keluarga kami, maka akan menyulitkan grup Wellens.
Daniel sangat terkejut akan perkataan Victoria. Dia tahu bahwa Victoria orang yang sangat baik, tapi ia tidak tahu bahwa dia bisa berpikiran jernih. Ketika keluarganya dihadapi masalah besar, dia masih bisa menganalisa situasi dengan tenang. Jadi, hari ini aku mencarimu bukan untuk meminta bantuanmu. Victoria tersenyum tak berdaya dan berbicara dalam bahasa isyarat. Aku terpaksa melakukannya. Aku hanya bisa berpura-pura melakukannya agar bisa memberikan penjelasan pada mereka. Maaf, aku sudah menyulitkanmu untuk menemaniku makan. Terima kasih. Daniel berbicara dengan lembut dan mengucapkan terima kasih dengan tulus meskipun dia tidak memiliki perasaan cinta terhadap Victoria, tapi dia sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Victoria untuk keluarga Wellens dan juga perhatiannya selama ini. Jangan berbicara seperti itu. Sejak awal, kamu tidak memiliki kewajiban untuk membantu keluargaku. Victoria menatapnya dengan tulus. Sebenarnya ayahku tidak pandai berbisnis. Grup Top Sky bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini, semua berkat kemurahan hati keluarga Wellens. Sejak lama Daniel ingin mengucapkan kata-kata ini. Tuan besar dari luar terlihat sangat kejam dan tidak berperasaan, tapi karena dulu Johnson pernah menyelamatkan hidup ayahnya, David Wellens, jadi Tuan besar melindungi keluarga Hilton selama lebih dari 20 tahun. Setiap kali terjadi sesuatu pada keluarga Hilton, Tuan besar selalu maju untuk menyelesaikan masalah itu. Pada awalnya dia memaksa Daniel untuk menikahi Linda. Dia bersikeras mengatakan bahwa keluarga Hilton sangat baik. Daniel ingin sekali membalas perkataan Tuan besar bahwa apa yang dimiliki keluarga Hilton sekarang ini semua itu merupakan pemberian dari keluarga Wellens. Ketika dia membatalkan pernikahannya dengan Linda, Daniel harus membayar ganti rugi sebesar lebih dari 60 triliun. Meskipun dia tidak peduli dengan uang, tapi di hatinya selalu menaruh rasa kebencian. Namun Johnson selalu rendah hati dan sopan di depan keluarga Wellens, sehingga Daniel tidak dapat mengatakan apapun. Sekarang ini hanya Victoria seorang diri yang bisa mengucapkan kata-kata ini dan membuat hati Daniel tiba-tiba merasa lega. Keluarga Hilton hari ini telah jatuh sampai ke titik ini. Semuanya merupakan kesalahan kami sendiri. Kami harus menanggung akibatnya sendiri. Tidak boleh mempersulit kalian lagi. Setelah Victoria selesai mengucapkan kalimat terakhirnya, dia mengangkat gelas anggurnya dan ingin bersulang dengan Daniel. Daniel ikut mendentingkan gelas dengannya. Kemudian Victoria menghabiskan segelas gelas anggur merah yang ada di gelasnya dengan sekali teguk. Daniel awalnya hanya berencana minum sedikit, tapi melihat bahwa Victoria telah menghabiskan anggurnya, dia juga ikut menghabiskannya. Kemudian Victoria meletakkan gelas anggurnya, berbicara dengan bahasa isyarat. Hari ini adalah terakhir kalinya aku mempersulitmu. Kelak aku tidak akan melakukannya lagi. Masalah keluarga Hilton, aku benar-benar tidak bisa ikut campur. Daniel menatapnya dan meminta maaf. Tapi jika kelak kamu butuh bantuan lain, aku tetap akan membantumu. Bisa terjadi masalah apa denganku? Victoria tersenyum sedih dan berbicara padanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahkan jika keluarga Hilton benar-benar bangkrut, benar-benar tidak dapat bangkit kembali, aku bisa mengandalkan kedua tangan ini untuk menghidupi diriku sendiri dan ayahku. Hidup damai di masa depan, itu juga bagus. Kamu adalah wanita yang baik. Daniel jarang memuji orang lain, tapi dia tetap harus mengatakan bahwa Victoria memang wanita yang pintar, tapi dia terlahir cacat. Dari kecil dia sudah sering ditindas, tapi dia belajar dengan sangat gigih dan mendapatkan 2 gelar doktor, mengandalkan kekuatannya sendiri, membuka perusahaan farmasi.
Meskipun skalanya kecil, tapi itu benar-benar kerja kerasnya sendiri dan itu luar biasa. Terlebih lagi karakternya yang sangat baik dan lembut. Terima kasih. Victoria menatapnya dalam-dalam dan berkata dalam isyarat, "Ini pertama kalinya aku mendengarmu memuji seseorang." Daniel mengangkat sudut bibirnya, mengalihkan pandangannya, dan terus meneguk anggurnya. Kasih sayang yang terpancar dari mata Victoria sehangat matahari, dan Daniel hanya bisa menghindarinya dengan minum anggur. Tak lama kemudian pelayan datang untuk menyajikan makanan. Daniel tidak memiliki nafsu makan. Dia sudah terjaga sepanjang malam selama beberapa hari, dan sekarang dia sangat lelah. Dia hanya bisa menggunakan minuman untuk menyegarkan dirinya. Lagi pula setelah ini, dia masih harus mengurus hal lain dan harus bertemu dengan Tracy. "Kenapa kamu tidak makan?" Victoria bertanya menggunakan bahasa isyarat. Daniel menurunkan pandangannya dan tidak melihatnya. Dari dia tidak melihat apa yang dikatakan oleh Victoria. Victoria menuangkan setengah gelas anggur merah lagi untuknya dan segelas lagi untuk dirinya sendiri, lalu mengangkat gelas untuknya. Keduanya mendentingkan gelas dan minum lagi dalam sekali teguk. "Karena kamu tidak nafsu makan, aku akan menemanimu minum." Victoria berbicara dalam bahasa isyarat. "Aku akan kembali ke negara Maple besok, dan aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi." "Untuk apa kamu kembali ke negara Maple?" Daniel sedikit terkejut. "Aku tidak ingin merepotkan ayah dan Linda." Victoria nampak sedih. "Terlebih lagi, aku tidak ingin mempersulitmu. Demi menghindari mereka, aku harus pergi." "Terima kasih." Selain kata-kata ini, Daniel tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa bersalahnya. "Aku akan menemui kakek besok, sekalian membujuknya untuk ikut bersamaku. Jadi kamu tidak perlu mendengarkan omelannya setiap hari." Victoria memberi isyarat sambil tersenyum. "Kakek mungkin harus menunggu beberapa waktu baru bisa kembali." Daniel berkata dengan tenang. "Dalam waktu dekat ini, dia belum boleh pergi." "Hah? Kenapa?" Victoria tampak sangat terkejut. "2 hari ini, aku menelpon kakek, tapi tidak bisa tersambung. Pesanku juga tidak dibalas. Lalu aku menghubungi Paman Sanjaya, tapi dia juga tidak merespon. Apakah terjadi sesuatu pada kakek?" "Dia sakit," Daniel berkata dengan santai. "Dia sudah tua, jadi banyak penyakit yang bermunculan. Aku menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik, jadi memutuskan hubungan dengan dunia luar. Masalah Tuan Besar harus dirahasiakan, jadi tidak boleh ada yang mengetahuinya termasuk Victoria. Dalam menghadapi masalah besar, Daniel akan selalu waspada." "Aku mengerti." Victoria memberi isyarat. "Pantas saja, kamu terlihat begitu lesu. Kamu pasti tidak tidur nyenyak dalam beberapa hari ini. Minumlah yang banyak malam ini, dan tidurlah dengan nyenyak saat kembali nanti." "Oke." Daniel terus minum bersamanya. Rian melihatnya dari samping, kemudian mengerutkan keningnya. Kemampuan minum Daniel sangat baik. Biasanya di rumah dia meminum anggur untuk menggantikan air, tapi malam ini ia tampaknya sedikit sakit kepala. Tidak tahu kenapa pandangan matanya menjadi sedikit kabur. Apa mungkin anggur ini memiliki tingkat alkohol yang sangat kuat? "Aku mencarimu kemana-mana, ternyata kamu ada di sini." Tiba-tiba ada suara dingin yang datang memutuskan pikiran Rian. Rian menoleh, ternyata itu adalah Linda Hilton. Dia berdandan sangat cantik dan berjalan kemari dengan langkah besar. Begitu melihat Linda datang, Victoria langsung mengerutkan keningnya. Dia berdiri dan menggunakan bahasa isyarat. "Linda, kenapa kamu datang?" "Ini adalah tempat umum. Apa aku tidak boleh datang?"
Sikap Linda terhadap Victoria sangat buruk. Dia mengucapkan setiap kata dengan sangat arogan. Jika dibandingkan Victoria terlihat sangat lemah, dia mengerutkan kening dan tidak berani mengeluarkan suara. Juga melihat orang-orang di sekitarnya dengan takut orang lain menertawakannya. "Untuk apa kamu datang ke sini?" Daniel mengerutkan kening, kebencian dalam matanya sedikit pun tidak dapat ditutupi. "Daniel, aku mengirim pesan padamu beberapa waktu ini. Kamu tidak membalasku. Telepon juga tidak tersambung." Linda menatap Daniel. Dia segera mengubah sikapnya menjadi terlihat sedih dan lemah. "Aku hanya ingin bertemu denganmu. Kenapa begitu sulit?" Daniel sungguh sudah sangat kesal dengan sikapnya yang munafik. Dia memalingkan wajahnya dengan dingin, sama sekali tidak ingin menghiraukannya. "Linda, sudah cukup." Victoria ingin menarik Linda untuk pergi. Linda melepaskan tangannya dengan marah dan menghinanya. "Apa yang kamu lakukan? Kamu boleh bertemu dengan Daniel. Aku tidak boleh bertemu dengannya. Kamu kira kamu itu cantik? Daniel hanya kasihan padamu, makanya dia mau bertemu denganmu. Begitu banyak orang melihat, apa kamu tidak malu?" Victoria buru-buru menggunakan isyarat tangan untuk menasihati. "Ayo kita pergi, jangan mengganggu Daniel lagi." "Enyalah!" Linda mendorong Victoria dengan kesal. Victoria terhuyung mundur ke belakang dan menabrak meja lalu terjatuh ke lantai. Botol anggur terjatuh dari meja, perang terkena kepalanya. Tiba-tiba darah segar mengalir. Daniel tercengang sejenak dan segera memapah Victoria. Linda melihat adegan ini, hatinya sedikit cemburu, jadi dia berkata dengan sinis, "Sungguh tidak berguna. Aku hanya sedikit mendorongmu. Kenapa sampai begitu?" "Diam!" Daniel memarahinya dengan kesal. "Kamu sungguh kejam. Dia adalah kakakmu. Kamu malah sering menyakitinya, bahkan mendorongnya di hadapanku. Apa kamu sudah bosan hidup?" "Daniel!" Linda menatap Daniel dengan tercengang, wajahnya penuh dengan keheranan. "Kenapa kamu melindunginya? Apa kamu sungguh mencintainya? Dia orang bisu, sama sekali tidak sepadan denganmu." "Diam!" Daniel sangat membenci Linda. "Sebelum aku kehilangan kesabaran, enyalah." "Daniel!" "Nona Linda, silakan." Rian maju untuk menasehatinya. "Sudahlah, jaga harga dirimu." Air mata Linda mengalir keluar. Dia sangat sedih dan pergi dengan marah. Daniel memapah Victoria duduk di sofa. Melihat daginya terluka karena terkena botol anggur, dia segera berkata, "Aku antar ke rumah sakit." Victoria segera menggelengkan kepala dan menggunakan bahasa isyarat. "Sekarang, semua media sedang menyorot keluarga Hilton. Jika aku pergi ke rumah sakit, akan sangat menarik perhatian mereka. Entah apa yang akan ditulis media." "Pergi ke rumah sakitku, tidak akan ada orang yang tahu." Ketika Daniel bersiap-siap mau memapahnya pergi, dia menemukan bahwa kakinya juga terluka karena terkena pecahan kaca. Dia langsung menggendongnya. "Sungguh, tidak perlu ke rumah sakit. Lukaku tidak serius, hanya perlu diobati saja." Victoria masih menggunakan bahasa isyarat tangan di dalam gendongannya. "Kamu begitu sibuk, jangan membuang waktumu." Mendengar kata-kata ini, Daniel melihat jam tangannya sudah pukul 8.30. Jika sekarang pergi ke rumah sakit, waktu perjalanan ke rumah sakit, ditambah lagi waktu di rumah sakit, memang akan menunda waktunya untuk bertemu dengan Tracy. Memikirkan hal ini, dia berkata pada manajer hotel di samping, "Beri aku satu kamar dan segera siapkan kotak obat." "Baik."